Pernahkah kamu atau keluarga atau orang sekitar kamu setelah melahirkan mengalami gejala seperti menangis, tidak mau makan, dan bahkan tampak murung? Kira-kira apa ya yang menyebabkannya? Yuk kita bahas di video ini. Halo Besti, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Di video kali ini, aku mau bahas tentang depresi pasca melahirkan. Mau tahu? Tonton videonya sampai habis ya. Kehamilan dan pengalaman melahirkan anak pertama adalah peristiwa yang melibatkan sejumlah perubahan fisik dan emosional pada seorang ibu. Selama periode ini, seorang ibu dapat mengalami gangguan psikologis. Salah satunya adalah depresi yang muncul setelah melahirkan, yang disebut sebagai depresi pasca melahirkan atau depresi postpartum. Nah, apa ya depresi postpartum ini? Depresi postpartum adalah gangguan emosional yang muncul setelah proses persalinan. Gejala-gejala efektif ini biasanya muncul selama periode postpartum, yakni sekitar 4-6 minggu setelah melahirkan. Sesuai dengan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi keempat atau DSM keempat, suatu kondisi depresi akan dianggap sebagai depresi postpartum jika dimulai dalam waktu 4 minggu setelah kelahiran. Nah, diyakini penyebab dari depresi postpartum ini adalah akibat penurunan tajam kadar hormon reproduksi setelah melahirkan. Nah, penurunan hormon progesteron ini diyakini dapat menyebabkan depresi, gangguan suasana hati, dan gangguan pola makan pada ibu setelah melahirkan. Ada juga beberapa penelitian yang menghitung kadar zinc dan tembaga pada dua kelompok ibu hamil pasca melahirkan. Kelompok yang pertama dengan riwayat depresi postpartum dan kelompok yang kedua tidak ada riwayat depresi postpartum. Hasilnya, kadar tembaga atau CU didapatkan lebih tinggi di kelompok yang mempunyai riwayat dengan depresi postpartum dibandingkan yang tidak depresi postpartum. Walaupun biasanya penyebab utama dari depresi postpartum adalah karena penurunan kadar hormon, tapi ada juga beberapa faktor yang menyebabkan seperti faktor stres. Contohnya faktor keuangan, pekerjaan, faktor dukungan sosial yang kurang, riwayat depresi sebelumnya, atau keluarga yang mempunyai riwayat depresi. Nah, bagaimana kita tahu? Kriteria yang digunakan dalam menegakkan diagnosis berdasarkan pada riwayat dan gejala-gejala mengikuti Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi keempat. Selain itu, dokter juga akan mewawancarai dengan memakai kuesioner uji Edinburgh Postnatal Depression Scale. Nah, beberapa gejala dari episode itu sendiri terdiri dari mood yang tertekan yang sering berhubungan dengan kebingungan yang berat. Adanya penurunan ketertarikan atau kesenangan dalam beraktivitas. Kemudian gangguan nafsu makan yang diikuti dengan kehilangan berat badan. Gangguan tidur paling sering insomnia atau tidur yang tidak nyaman bahkan ketika bayinya sedang tertidur, agitasi fisik atau perlambatan psikomotor, lemah, penurunan energi, merasa kurang berguna, penurunan konsentrasi, dan adanya keinginan bunuh diri. Nah, jika terdapat 5 atau lebih dari gejala ini disebut dengan depresi mayor dan terjadi setidaknya 2 minggu. Apa yang membedakan hal ini dengan postpartum blues? Nah, sebenarnya depresi pasca kehamilan ada 3. Yang pertama adalah postpartum blues atau sering disebut dengan baby blues. Yang kedua adalah depresi pasca kehamilan. Dan yang ketiga adalah psikosis pasca kehamilan.
Nah, postpartum blues didefinisikan sebagai mood atau suasana hati yang rendah dan gejala depresi ringan yang bersifat sementara dan akan membaik sendiri. Nah, gejala ini mencakup kesedihan, menangis, kelelahan, mudah tersinggung, kecemasan, tidur yang kurang, konsentrasi yang berkurang, dan perubahan suasana hati yang fluktuatif. Gejala-gejala ini biasanya muncul dalam 2 hingga 3 hari setelah melahirkan dan mencapai puncaknya dalam beberapa hari berikutnya dan akan membaik sendiri dalam 2 minggu sejak awal munculnya gejala tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan psikosis postpartum. Nah, dari ketiga bentuk depresi postpartum, psikosis adalah bentuk yang paling parah dan perlu perawatan segera karena dapat mengancam nyawa dari ibu dan bayinya. Biasanya, psikosis pasca persalinan muncul antara minggu kedua hingga keempat setelah persalinan. Gejala klinis psikosis pasca persalinan mencakup kebingungan, mood swing, delusi, halusinasi, keparanoidan, gangguan perilaku, gangguan penilaian, dan gangguan fungsi. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Untuk mencegah depresi pasca persalinan ini, penting untuk mencari dukungan sosial dari keluarga, teman, dan pasangan, serta komunikasi terbuka tentang perasaan kamu. Kurangi stres dengan teknik relaksasi, meditasi, atau yoga dapat membantu mengurangi resiko depresi. Pola tidur yang baik dan istirahat yang cukup juga merupakan faktor penting, karena kesulitan tidur dapat memperburuk gejala. Kenali gejala depresi setelah kehamilan seperti perasaan sedih yang berlebihan, perubahan tidur, nafsu makan, perasaan bersalah yang berlebihan, dan kehilangan minat dalam aktivitas yang dahulu kamu nikmati adalah langkah awal yang penting. Nah, jika gejala semakin buruk, konsultasikan ke dokter. Nah, satu hal lagi, jika kamu merencanakan kehamilan, pertimbangkan juga untuk melakukan konseling pranikah atau perawatan prenatal untuk memahami lebih baik tentang kesehatan mental kamu selama proses kehamilan dan setelah melahirkan. Semua langkah ini dapat membantu mengurangi resiko depresi pasca persalinan. Kemudian bagaimanakah pengobatannya? Setelah kamu menyadari ada yang berbeda dengan perasaan kamu setelah melahirkan, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Sehingga dokter akan memberikan obat antidepresan, menganjurkan, dan psikoterapi ke psikiater atau spesialis, hormonal replacement terapi, dan profilaksis atau pencegahan. Misalnya, contoh profilaksis seperti pengawasan pada ibu karena riwayat depresi sebelum dan menyusui, karena menyusui dapat melindungi suasana hati ibu dengan mengurangi tingkat stres. Ketika tingkat stres rendah, respon inflamasi ibu berkurang atau non-aktif dan akan mengurangi risiko depresi. Nah, demikian video penjelasan tentang depresi pasca persalinan. Semoga video ini bermanfaat ya, terutama bagi ibu yang sedang merencanakan kehamilan, ibu yang sedang hamil, dan ibu yang baru saja melahirkan. Semangat para ibu-ibu, kamu pasti bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!